Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasanya teman-teman? Apa masih semangat? Harus semangat ya. Oke, di sini saya Bunga Tresna Mandasari dari kelompok 12 Ilmu Akhlak akan menjelaskan prinsip-prinsip akhlak dalam berumah tangga. Oke, apa sih akhlakul karimah itu? Akhlakul kalimah dalam rumah tangga secara terminologi, akhlak adalah pola perilaku yang berdasarkan kepada nilai-nilai iman, Islam, dan ihsan. Menurut Imam Ghazali, akhlak yaitu suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan dengan senang tanpa memikirkan terlebih dahulu. Oke, sedangkan kalimah berarti mulia, terpuji, baik apabila perbuatan yang keluar dari pembahasan tersebut berarti dia tidak berakhlakul karimah. Oke, kesiapan berumah tangga itu secara islami harus dibentuk melalui peristiwa pernikahan antara laki-laki dengan perempuan. Yang pertama itu ada persiapan ruhiyah, yaitu mental, siap menghadapi cobaan dan menyelesaikannya. Yang kedua itu ada persiapan ilmiah, yaitu mengetahui berbagai etika dan aturan berumah tangga. Yang ketiga itu ada persiapan jasadiyah, yaitu siap memungsikan diri sebagai istri atau suami. Dan yang keempat, memilih istri atau suami sesuai dengan kriteria agama, memahami hakikat pernikahan dalam Islam, membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Oke, tujuan perkawinan. Yang pertama itu ada untuk meneruskan wujudnya keturunan manusia. Yang kedua ada pemeliharaan terhadap keturunan, menjaga masyarakat dari sifat yang tidak bermoral. Yang terakhir ada menjaga ketentraman jiwa. Di sini ada akhlak suami atau istri. Yang pertama itu menjadikan pasangan sebagai pusat perhatian. Jadi sejak awal tidur atau bangun tidur itu harus melihat pasangan, bagaimanalah keharmonisan dalam rumah tangga. Yang kedua itu ada menempatkan kepribadian sebagai seorang suami atau istri, yaitu seperti menghormatinya gitu. Terus percaya gitu kepada suami atau istri. Terus jangan menabur benih keraguan. Terus merasakan tanggung jawab dari satu sama lain. Terus selalu bermusyawarah, berdialog apabila ada masalah yang belum terselesaikan. Oke, terus menjaga hubungan itu dari pihak-pihak ketiga yang disebut kayak perusak hubungan kayak gitu. Kita tuh harus benar-benar kuat kalau sudah menjadi suami dan istri. Oke, hak dan kewajiban suami istri itu dalam Islam itu hendaknya berhubungan dalam suasana hendak menciptakan suasana yang mawadah dan warohmah. Terus hendaknya saling mempercayai dan memahami sifat masing-masing pasangannya. Terus yang terakhir itu hendak menghiasi dengan pergaulan yang harmonis. Lalu ada akhlak orang tua kepada anak. Orang tua itu harus berperilaku lemah lembut kepada anak. Kenapa? Karena itu membantu dalam menanamkan keadaan spiritual anak. Jadi kalau misalnya kita kasar, jadi anak tuh kena mental gitu. Jadi kok orang tua kita kasar kayak gitu kan. Jadi anak tuh ingin dilemah lembut. Jadi ke dirinya juga bisa mencontohkan lagi ke orang lain gitu. Terus ada beberapa langkah yang dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam peranannya mendidik anak. Antara lain itu yang satu, orang tua sebagai panutan. Jangan berbicara kasar misalnya depan anak. Terus jangan berbuat hal-hal yang buruk gitu. Yang kedua itu orang tua sebagai motivator anak, kita harus sering menasihatinya gitu. Yang ketiga itu orang tua sebagai cermin utama anak. Yang keempat orang tua sebagai fasilitator anak. Selanjutnya itu ada akhlak anak terhadap orang tua. Kewajiban kepada ibu, hendaknya mendahulukan ibu daripada mendahulukan ayahnya, karena kata Nabi, ibumu dan ibumu sebanyak 3 kali, lalu ayahmu. Jadi kita harus memuliakan dulu ibu baru ayah. Berbuat baik kepada ibu dan bapak, artinya jangan sampai anak itu menyinggung perasaan orang tuanya gitu, walaupun orang tuanya sendiri berbuat zolim kepada anaknya gitu. Kita harus tetap menghormatinya gitu, memuliakannya. Terus selalu berkata halus dan mulia kepada keduanya. Jadi meskipun kita harus pertama memuliakan ibu itu, tapi kita juga jangan mentang-mentang ayah itu yang kedua, jadi kita seenaknya gitu. Terus berbuat baik kepada ibu dan ayah yang sudah meninggal dunia dengan cara mendoakannya, doakan terus gitu. Hindarilah mereka dari siksa api neraka dan tempatkanlah mereka di dalam surganya Allah.
Oke, gimana sih cara meraih kehidupan yang sakinah mawadah warahmah? Yang pertama itu adalah banyak zikir. Banyak zikir itu kan mempermudah segalanya, memperlancar segalanya. Terus yang kedua itu menuntut ilmu agama. Tanpa ilmu agama kita tidak bisa menjalani rumah tangga gitu. Kan nikah itu kan perlu perlu mempunyai pondasi agama yang benar-benar kuat, karena banyak sekali rintangan dan godaan di situnya. Terus yang ketiga itu mengutamakan keimanan. Dari keimanan tersebut sama saja gitu memperdalami ilmu agama, bisa membandingkan mana yang baik mana yang buruk, bisa menyelesaikan masalah gitu. Yang terakhir itu memelihara dan menjaga keharmonisan keluarga. Jadi jangan sampai selalu bertengkar terus. Jadi kalau ada masalah itu bicarakan dengan sebaik-baiknya. Oke, itu aja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip akhlak dalam bertetangga. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, artinya membawa rahmat bagi kehidupan seluruh alam beserta isinya. Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk selalu hidup rukun berdampingan dengan tetangga. Tetangga bagi seorang muslim adalah orang-orang yang tinggal di sekitarmu 40 rumah dari setiap sisi. Kedudukan tetangga bagi seorang muslim sangat dimuliakan. Bahkan Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam salah satu hadisnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah riwayat yang lain juga disebutkan, Rasulullah SAW sering mendapat nasihat tentang tetangga dari malaikat Jibril. Rasulullah SAW bersabda, Jibril senantiasa menasihatiku tentang tetangga, hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapat bagian harta waris. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anjuran hidup rukun dengan tetangga ini bukan tanpa alasan, sebab manfaat hidup rukun dengan tetangga sangatlah banyak yang bisa kita petik. Berikut kita akan memaparkan tentang manfaat rukun dengan tetangga yang sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama yaitu saling tolong menolong. Setiap orang yang memiliki kecenderungan ingin selalu dimengerti, tapi susah untuk belajar mengerti orang lain, kondisi inilah yang kerap memicu perselisihan antar sesama. Sebaiknya kita belajar untuk menghargai perbedaan, termasuk perbedaan dalam kehidupan bertetangga. Manfaat dari rukun dengan tetangga itu ialah yang paling penting bisa dirasakan manfaatnya adalah tumbuhnya sikap saling tolong menolong. Ketika kita membangun hidup yang rukun dengan tetangga, mereka tak segan untuk memberikan pertolongan saat kita berada dalam masalah. Begitupun sebaliknya, sikap simpati dan empati terbangun dan semakin memperkuat hubungan baik antar tetangga. Berbuat baik dengan tetangga ini sangat dianjurkan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. Manfaat yang kedua yaitu hidup lebih tenang. Manfaat hidup rukun dengan tetangga sesuai syariat Islam selanjutnya adalah menjadikan hidup kita lebih tenang dan tentram. Semakin sering kamu bergaul dengan tetanggamu, maka semakin kamu mengerti sifat dan karakter mereka, sehingga kamu tidak akan dihantui anggapan buruk dari tetangga karena sudah saling mengenal. Biasanya, seseorang memikirkan bagaimana tetangga memandang diri kita. Itu terjadi karena mungkin kamu kurang mengenal tetanggamu. Jika kamu sudah mengenalnya dengan baik, maka kehidupanmu dengan tetangga menjadi lebih tenang, tanpa dihantui rasa perasaan dan berburuk sangka. Yang ketiga yaitu lingkungan jadi lebih aman. Hidup di sebuah lingkungan, baik lingkungan perumahan, perkotaan maupun di pedesaan, kepedulian terhadap tetangga akan membuat lingkungan kita menjadi lebih aman. Tindak kejahatan bisa ditekan, seperti perampokan dan pencurian, karena tetangga dengan sigap akan peduli terhadap lingkungan sekitar, karena mereka merasa saling mengenal dan saling menghasili. Yang keempat yaitu menghargai perbedaan. Perbedaan sudah sangat lekat dengan kehidupan bermasyarakat, mulai dari perbedaan keyakinan, pendapat, latar belakang agama, dan suku. Apapun latar belakang agama kita,
agama tetangga kita, sudah selayaknya kita memperlakukan secara welas asih. Karena kunci perbedaan adalah hidup rukun sebagai wujud dari toleransi antar sesama. Manfaat hidup rukun dengan tetangga sesuai syariat Islam akan membuat kita tidak memperdulikan perbedaan. Faktanya kita akan tetap satu bangsa se-Indonesia. Yang kelima yaitu saling mendukung. Manfaat hidup rukun dengan tetangga membuat sifat ketergantungan manusia yang selalu membutuhkan dukungan dari orang lain, khususnya tetangga sendiri. Dalam kehidupan bertetangga yang harmonis, tidak ada istilah saling iri, sebab setiap warganya saling mendukung untuk selalu berbuat kebaikan. Hidup di lingkungan yang positif akan menjadikan pemikiranmu positif pula. Selalu memberikan support kepada tetanggamu yang mungkin sedang membutuhkan dukungan. Yang keenam yaitu meningkatkan gotong royong. Gotong royong jika sudah terjalin hubungan yang baik antar tetangga, maka lingkungan akan lebih harmonis dengan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan. Kegiatan gotong royong akan berjalan dengan lancar dan saling peduli terhadap lingkungan sekitar rumah. Tentu saja hal ini akan berdampak pada lingkungan yang lebih sehat, aman, bersih, dan terhindar dari banjir. Yang ketujuh yaitu meningkatkan kesejahteraan. Apabila saling tolong-menolong dan gotong royong sudah tercipta di lingkungan sekitar, maka efek positif yang bisa kita dapat adalah terciptanya kesejahteraan antar warga. Inilah manfaat hidup rukun dengan tetangga sesuai syariat Islam. Bisa kita petik. Lingkungan tetangga yang memiliki ikatan kuat dan saling meningkatkan kesejahteraan bersama. Itulah prinsip hidup rukun dengan tetangga sesuai syariat Islam. Bahkan Islam sangat mencela orang-orang yang bersikap buruk terhadap tetangganya. Mengusik kenyamanan tetangga termasuk dosa besar karena pelakunya diancam dengan neraka. Ada seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, si Fulana sering sholat malam dan puasa, namun lisannya pernah menyakiti tetangganya." Rasulullah bersabda, "Tidak ada kebaikan padanya, ia di neraka." Baik, yang selanjutnya yaitu ke poin yang ketiga, yaitu prinsip akhlak dalam lembaga pendidikan. Akhlak merupakan salah satu bentuk realisasi dari pengamalan ajaran Islam. Dalam ilmu akhlak dipelajari berbagai macam sifat-sifat mulia seperti jujur, sabar, taubat, syukur, qanaah, waro, juhud, dan sebagainya. Setelah umat Islam mengamalkan ajaran Islam, baik dari aspek akidah, syariah, dan akhlak, seharusnya bisa membuahkan akhlak mulia di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tetapi, realita kehidupan umat saat ini, khususnya generasi muda di Indonesia, sebagai negara mayoritas muslim, seolah-olah belum mencerminkan kehidupan yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia. Hidayat Rijal dan Fahrudin menyatakan bahwa generasi muda Indonesia saat ini tengah mengalami krisis moral. Setiap tahun angka kenakalan remaja semakin meningkat seperti meningkatnya konsumsi minuman keras, konsumsi narkoba, pergaulan bebas, hamil di luar nikah, aborsi, tawuran pelajar, dan masih banyak lainnya. Prinsip dasar falsafah akhlak menurut Omar Muhammad At-Taumi As-Saibani. Pentingnya akhlak dalam hidup. Akhlak seorang muslim mesti berpegang teguh kepada ajaran Islam. Hal demikian harus dipelihara, bukan hanya terhadap makhluk tetapi juga terhadap Allah yang implementasinya dalam akidah dan ibadah. Namun, mesti dipahami dari sekian banyak definisi tentang akhlak yang dipaparkan para ahli, salah satunya As-Saibani, fenomena pengamalan sifat akhlak dalam kehidupan bermasyarakat belum seutuhnya dapat kita temukan. Hal ini demikian karena yang membentuk masyarakat bukan hanya akhlak tetapi memerlukan pemikiran, perasaan, dan aturan hidup sama yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Adapun akhlak merupakan buah dari pengamalan ajaran Islam yang dilakukan oleh. Pentingnya akhlak tidak terbatas pada seorang saja, tetapi pentingnya untuk masyarakat
umat dan seluruh manusia. Sebagaimana seseorang tidak sempurna kemanusiaannya tanpa akhlak, begitu juga masyarakat tidak baik keadaannya dan makna hidupnya tanpa memiliki akhlak. Dengan demikian, kehidupan bermasyarakat tidak akan baik jika setiap individu dalam masyarakat tersebut tidak memiliki akhlak mulia. Oleh karena itu, pentingnya dalam kehidupan bermasyarakat untuk memiliki pemikiran, perasaan, dan aturan hidup yang sama untuk diterapkan di tengah-tengah mereka. Karena akhlak ini merupakan ciri khas dari Islam, maka aturan hidup yang harus diterapkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat pun mesti peraturan hidup yang berasal dari Islam, bukan dari yang lain. 2. Yaitu akhlak sikap yang mendalam dalam jiwa. Akhlak adalah sikap yang mendalam dalam jiwa, yakni sikap yang terlahir dari bentuk kesadaran hubungan hamba dengan Kholik. Ia juga suatu faktor yang mempengaruhi tingkah laku manusia dan untuk menyesuaikan dirinya dengan alam sekitar tempat dia hidup. Akhlak bukan sekedar kata-kata yang diulang-ulang dan slogan yang dipamerkan, tetapi ia adalah watak, kebiasaan, sikap yang mendalami dan dijiwai, bekerja sama dalam membentuknya. Adapun berbagai faktor warisan yang merupakan kecerdasan, naluri, dan temperamen serta faktor-faktor alam sekitar tergambar dalam pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan latihan, sehingga akhlak bisa dibina melalui pendidikan riyadah dan mujahadah. Yang ketiga yaitu akhlak mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat bagi individu dan kebaikan masyarakat. Akhlak sesuai dengan fitrah, akal yang sehat, memenuhi kebutuhan-kebutuhan perseorangan yang baik, masyarakat yang mulia dalam segala waktu, tempat, mengatur segala hubungan manusia dengan yang lain. Di antara faktor yang menyebabkan akhlak berhak mendapat penghargaan, karena akhlak memenuhi kebutuhan-kebutuhan perseorangan dan kumpulan-kumpulan di setiap waktu dan tempat. Sebab ia bersifat menyeluruh, luas, seimbang, sederhana, realistis, mudah berhubungan dengan akidah dan amal, antara kata dan perbuatan, antara teori dan praktek, tetap dalam dasar-dasar dan prinsip umum di samping tidak menentang dalam kemajuan dan berguna dalam perkembangan yang baik. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan karena kita dalam proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.